Bayangkan ini. Seorang anak berdiri di depan ruang Icu. Tangannya gemetar. Matanya kosong. 7 hari sebelumnya, dia berkata dengan nada tinggi kepada ibunya. Ibu nggak usah ikut campur hidup saya. Ibu nggak ngerti apa-apa. Dan sekarang, dia hanya bisa menangis sambil berkata pelan. Ya Allah, kalau waktu bisa diputar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam 7 hari itu? Jika kalian penasaran dengan ceritanya, simak sampai akhir. Raka tidak pernah menyangka bahwa satu kalimat yang keluar dari mulutnya malam itu akan mengubah hidupnya dalam 7 hari ke depan. Malam itu suasana rumah sebenarnya biasa saja. Ayahnya sudah tidur lebih dulu karena kelelahan. Ibunya masih duduk di ruang tamu menunggu Raka pulang. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Raka baru saja pulang dari pertemuan dengan partner bisnis barunya. Wajahnya terlihat percaya diri. Ia merasa sedang berada di puncak kesuksesan. Dalam 2 tahun terakhir, bisnis online-nya berkembang sangat cepat. Uang masuk deras. Ia bahkan baru saja membeli motor baru dari hasil jerih payahnya sendiri. Begitu masuk rumah, ibunya menyambut dengan suara pelan. Raka sudah makan belum? Raka menjawab singkat. Sudah. Ibunya berdiri, lalu berkata hati-hati. Ibu cuma mau ingatkan, hati-hati sama orang baru itu. Jangan mudah percaya kalau urusan uang. Kalimat itu sederhana. Tidak ada nada marah. Tidak ada nada merendahkan. Tapi di telinga Raka, itu terdengar seperti meremehkan. Ia berhenti melangkah. Menoleh dengan wajah kesal. Ibu ini selalu curiga. Saya sudah besar. Saya tahu mana yang benar. Ibunya terdiam sebentar. Lalu mencoba menjelaskan. Ibu cuma takut kamu jatuh, Nak. Bisnis itu tidak selalu mulus. Raka langsung meninggikan suara. Justru karena ibu dan ayah selalu takut, hidup kita tidak maju. Sekarang saya sudah sukses. Tolong jangan ikut campur lagi. Suasana rumah langsung berubah tegang. Ibunya tidak membalas. Hanya menunduk. Raka melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Ibu tidak ngerti dunia sekarang. Jangan sok tahu. Kalimat itu membuat ibunya menahan napas. Wajahnya terlihat sedih, tapi ia tetap tidak membalas. Raka lalu masuk kamar dan membanting pintu. Di dalam kamar, ia masih merasa benar. Ia merasa ibunya tidak paham bagaimana kerasnya dunia bisnis. Ia merasa sedang membela dirinya. Di ruang tamu, ibunya masih berdiri cukup lama. Lalu duduk pelan. Menarik napas panjang. Tidak ada air mata yang terlihat, tapi sorot matanya berubah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidur tanpa berpamitan dan tanpa mencium tangan ibunya. Ia tidak tahu, itu adalah awal dari 7 hari yang akan membuatnya tidak lagi menjadi orang yang sama. Pagi harinya, Raka bangun dengan perasaan biasa saja. Ia bahkan tidak teringat kata-katanya semalam. Ia langsung sibuk membuka ponsel, mengecek pesan dari partner barunya. Satu pesan masuk. Mas, proyek yang kemarin kita bahas harus dipercepat. Ada tambahan dana yang perlu ditransfer hari ini. Raka tersenyum. Ia merasa kesempatan besar sedang menunggu. Tanpa banyak berpikir, ia langsung menyiapkan transfer. Di luar kamar, ibunya menyiapkan sarapan seperti biasa. Tidak ada teguran. Tidak ada pembahasan tentang kejadian semalam. Justru itu yang membuat suasana terasa aneh.
Raka keluar rumah tanpa menatap wajah ibunya. Ia tidak sadar, hari pertama sudah dimulai. Dan sesuatu yang kecil mulai bergeser pelan di dalam hidupnya. Belum terlihat. Belum terasa. Tapi perlahan sedang bergerak. 7 hari ke depan akan menjadi hari yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari pertama setelah pertengkaran itu terasa biasa di awalnya. Raka bangun dengan pikiran penuh rencana. Ia yakin proyek barunya akan membawa keuntungan besar. Transfer sudah ia kirim pagi tadi. Jumlahnya tidak kecil, hampir seluruh tabungan bisnis yang ia kumpulkan selama 1 tahun terakhir. Siang hari, ia menunggu kabar dari partner barunya. Biasanya pesan dibalas cepat. Tapi kali ini tidak ada jawaban. Raka masih tenang. Mungkin sedang rapat, pikirnya. Menjelang sore, ia mencoba menelepon. Nomor itu aktif, tapi tidak diangkat. Raka mulai merasa sedikit tidak nyaman. Ia membuka kembali riwayat chat mereka. Semua terlihat normal. Tidak ada tanda aneh. Malamnya, salah satu klien lama mengirim pesan. "Mas, kerja sama bulan depan kita hentikan dulu ya. Ada perubahan strategi." Raka terdiam cukup lama membaca pesan itu. Klien itu adalah pemasukan terbesarnya setiap bulan. Tanpa mereka, arus kas akan terganggu. Ia mencoba menelepon untuk klarifikasi, tapi jawabannya tetap sama. Keputusan sudah final. Untuk pertama kalinya hari itu, Raka merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. Ia mencoba menenangkan diri. Bisnis naik turun itu biasa, katanya dalam hati. Saat ia keluar kamar untuk mengambil minum, ibunya sedang duduk di ruang tamu. Televisi menyala pelan. Begitu melihat Raka, ibunya tersenyum kecil. "Capek, Nak?" Raka hanya menjawab singkat. "Biasa saja." Ibunya seperti ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mengangguk. Raka kembali ke kamar. Ia tidak ingin membuka pembicaraan. Egonya masih terlalu tinggi. Menjelang tengah malam, ia kembali mencoba menghubungi partner barunya. Kali ini nomor itu tidak bisa dihubungi. Pesan yang dikirim hanya centang 1. Raka mulai merasa panik. Ia membuka media sosial partner tersebut. Akunnya tiba-tiba tidak bisa diakses. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba mencari lewat akun lain. Tidak ditemukan. Keringat dingin mulai terasa di telapak tangannya. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap layar ponsel yang terasa lebih berat dari biasanya. "Tidak mungkin," katanya pelan. Pikirannya langsung melompat ke ucapan ibunya 2 malam lalu. "Hati-hati sama orang baru itu." Raka menggeleng keras. Ia tidak mau mengaitkan ini dengan apapun. Ia masih berharap semuanya hanya kesalahan teknis. Jam menunjukkan pukul 1 malam. Ia belum tidur. Ia terus mencoba menghubungi nomor itu berkali-kali. Tetap tidak ada jawaban. Di ruang sebelah, ibunya terbangun karena mendengar langkah gelisah Raka yang mondar-mandir. Tapi ia tidak masuk ke kamar. Ia hanya berdiri sebentar di depan pintu, lalu kembali ke kamarnya. Hari pertama belum berakhir, tapi retakan kecil sudah muncul. Raka belum tahu seberapa besar retakan itu akan melebar esok hari. Pagi hari kedua terasa lebih berat dari biasanya. Raka hampir tidak tidur semalaman. Begitu bangun, hal pertama yang ia lakukan adalah mengecek ponselnya. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada panggilan balik. Nomor partner barunya tetap tidak aktif. Ia mencoba menenangkan diri.
Mungkin ada masalah jaringan, mungkin ada urusan mendadak. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Raka segera membuka aplikasi perbankan. Saldo rekening bisnisnya sudah berkurang drastis sejak transfer kemarin. Dana itu belum kembali, dan sekarang terasa seperti hilang di udara. Belum sempat ia menyusun rencana, ponselnya kembali berbunyi. Kali ini dari supplier utama yang biasa memasok barang dagangannya. Mas, maaf. Untuk pengiriman minggu ini kami tunda dulu. Ada pembayaran yang belum masuk dari pihak Mas. Raka langsung duduk tegak. Pembayaran belum masuk. Ia merasa semua tagihan sudah lunas. Ia mengecek ulang data transaksi. Ternyata ada satu pembayaran yang memang belum ia kirim karena dana sudah ia alihkan ke proyek baru. Artinya, stok barang tidak akan datang. Tanpa stok, ia tidak bisa mengirim pesanan pelanggan. Tanpa pengiriman, rating tokonya bisa turun. Raka menelan ludah. Masalah mulai bertumpuk. Siang itu ia menerima beberapa komplain dari pelanggan. Barang yang dipesan belum dikirim. Beberapa mulai mengancam membatalkan pesanan. Raka mencoba menjelaskan dengan alasan teknis. Tapi ia tahu ini tidak bisa ditunda lama. Sore hari, ayahnya bertanya dari ruang makan. Bisnisnya lancar, K.A. Raka menjawab cepat. Lancar. Padahal tangannya gemetar saat memegang gelas. Ibunya memperhatikan dari dapur. Wajah Raka terlihat tegang, berbeda dari biasanya. Tapi ia tidak langsung bertanya. Malamnya, Raka kembali mencoba mencari informasi tentang partner barunya. Ia menghubungi beberapa kenalan yang sempat diperkenalkan waktu pertemuan dulu. Jawabannya membuat napasnya terasa sesak. Mas, setahu saya orang itu sudah pernah bermasalah sebelumnya. Kalimat itu seperti menghantam kepalanya. Kenapa dulu ia tidak mencari tahu lebih dalam? Kenapa ia begitu percaya diri sampai menolak nasihat ibunya? Raka menutup telepon dengan tangan dingin. Ia merasa dunia mulai goyah pelan-pelan. Di kamarnya, ia duduk sendirian dalam gelap. Lampu tidak dinyalakan. Hanya cahaya layar ponsel yang menerangi wajahnya yang pucat. Ia teringat ucapan yang pernah ia lontarkan. Ibu tidak ngerti dunia sekarang. Sekarang justru dunia yang terasa tidak bisa ia mengerti. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, muncul rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Hari kedua belum berakhir. Masalah belum sampai puncaknya. Tapi rasa cemas sudah mulai tumbuh besar. Dan ini baru permulaan. Hari ketiga dimulai dengan ketukan keras di pintu rumah. Raka yang baru saja terlelap beberapa jam terbangun dengan jantung berdebar. Dari balik pintu terdengar suara kurir ekspedisi. Mas, ada paket retur. Raka langsung sadar. Retur berarti barang dikembalikan pelanggan. Ia membuka pintu dengan wajah tegang. 2 paket besar diserahkan kepadanya. Di layar ponsel kurir terlihat alasan pengembalian. Barang terlambat kirim. Belum sempat ia menarik napas lega, ponselnya kembali berbunyi. Notifikasi marketplace masuk bertubi-tubi. Beberapa pelanggan memberi ulasan bintang 1 karena pesanan belum sampai. Rating tokonya yang selama ini hampir sempurna mulai turun. Raka duduk di lantai ruang tamu, memandangi 2 kardus besar di depannya. Kepalanya terasa berat. Ia membuka aplikasi bank lagi untuk memastikan keadaan saldo. Dana yang tersisa hanya cukup untuk kebutuhan operasional beberapa hari. Tiba-tiba muncul pesan dari pihak marketplace.
Akun Anda sedang dalam peninjauan karena banyak komplain pengiriman. Jantungnya seperti diremas. Kalau akunnya dibekukan, maka aliran uang benar-benar berhenti. Ia mencoba menghubungi supplier lagi untuk meminta waktu. Jawaban yang datang dingin. Maaf Mas, aturan perusahaan tidak bisa ditunda. Raka mulai kehilangan fokus. Ia salah memasukkan angka saat menghitung sisa dana. Tangannya berkeringat. Nafasnya pendek-pendek. Siang hari, ayahnya masuk ke kamar. Kamu kelihatan pucat. Ada masalah. Raka memalingkan wajah. Tidak ada. Ayahnya tidak memaksa. Hanya menepuk bahu Raka pelan lalu keluar. Di dapur, ibunya memperhatikan dari jauh. Ia ingin masuk dan berbicara, tapi teringat pertengkaran malam itu. Ia takut perkataannya justru memperkeruh suasana. Sore menjelang, ponsel Raka kembali berbunyi. Kali ini dari nomor tidak dikenal. Mas Raka, kami dari pihak penagihan. Ada kewajiban pembayaran jatuh tempo hari ini. Raka tercekat. Ia lupa ada cicilan modal usaha yang harus dibayar minggu ini. Biasanya ia tidak pernah terlambat. Ia meminta waktu 2 hari. Jawaban di seberang sana tegas. Sesuai kontrak, keterlambatan akan dikenakan denda. Raka memejamkan mata. Semua terasa datang bersamaan. Partner menghilang, klien besar mundur, supplier menunda, akun ditinjau, penagihan datang. Malam itu, listrik rumah tiba-tiba padam beberapa detik karena korsleting kecil di dapur. Tidak lama memang, tapi cukup membuat ibunya panik. Raka berdiri di tengah kegelapan, merasa hidupnya ikut padam perlahan. Ia kembali ke kamar dan duduk di tepi tempat tidur. Untuk pertama kalinya, ia menunduk dan berbisik pelan. Ya Allah, kenapa begini? Tapi ia belum berani mengakui satu hal. Bahwa sebelum semua ini terjadi, ia telah melukai hati orang yang setiap malam mendoakannya. Hari ketiga selesai dengan kepala yang semakin berat. Tekanan belum berhenti. Dan hari berikutnya akan membawa sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Hari keempat datang tanpa memberi Raka kesempatan untuk bernapas lega. Pagi itu ia nekat mendatangi alamat kantor partner barunya yang dulu ia kunjungi saat pertama kali bertemu. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi harapan kecil. Mungkin semua ini hanya salah paham. Mungkin orang itu sedang ada urusan mendadak. Namun saat ia sampai di lokasi, langkahnya langsung terhenti. Ruko yang dulu ramai kini tertutup rapat. Papan nama yang dulu terpajang sudah dilepas. Kaca depan berdebu seperti sudah lama tidak dipakai. Raka berdiri beberapa menit di depan bangunan kosong itu. Tangannya terasa lemas. Ia mencoba bertanya kepada pemilik warung di sebelah. Oh yang itu. Sudah pindah dari minggu lalu, Mas. Kayaknya bukan cuma pindah, banyak yang cari juga. Kalimat itu membuat dada Raka sesak. Ia sadar sepenuhnya sekarang. Uangnya benar-benar hilang. Ia kembali ke motor dengan langkah berat. Di tengah perjalanan pulang, ponselnya berdering lagi. Kali ini dari pihak marketplace. Akun Anda dibekukan sementara sampai ada klarifikasi lebih lanjut. Raka menghentikan motornya di pinggir jalan. Suara kendaraan lewat terasa jauh. Ia membaca pesan itu berulang-ulang. Artinya jelas. Penjualan berhenti total. Siang harinya, penagih utang kembali menghubungi. Nada suaranya lebih keras. Kami beri waktu sampai besok sore.
Lewat dari itu, ada tindakan sesuai prosedur. Raka mulai benar-benar kehilangan pegangan. Ia menghitung ulang sisa uang pribadi yang ada. Tidak cukup untuk menutup semua kewajiban. Saat ia masuk rumah, suasana terasa berbeda. Ayahnya terlihat pucat dan memegang dada sambil duduk di kursi. Ibu panik. Ayahmu dari tadi mengeluh pusing. Raka langsung membantu membawa ayahnya ke klinik terdekat. Di ruang periksa, dokter mengatakan tekanan darah ayahnya tinggi karena stres dan kurang istirahat. Kata dokter, jangan banyak pikiran dulu, Pak. Raka menunduk. Ia tahu sumber pikiran itu dari dirinya. Malamnya, rumah terasa sunyi. Ayahnya istirahat di kamar. Ibunya mondar-mandir menyiapkan obat. Raka duduk sendiri di ruang tamu. Semua terasa nyata sekarang. Uang hilang. Usaha terhenti. Utang menunggu. Ayah sakit. Ia memandangi ibunya yang terlihat lelah. Rambutnya mulai banyak yang memutih. Tangannya terlihat gemetar saat menuang air. Raka teringat jelas kalimat yang ia ucapkan beberapa hari lalu. Ibu tidak ngerti dunia sekarang. Kalimat itu terasa seperti tamparan keras di kepalanya sendiri. Ia ingin mendekat dan meminta maaf. Tapi mulutnya terasa berat. Rasa gengsi masih menahan. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar sambil menghitung kesalahan demi kesalahan yang sudah ia buat. Hari keempat telah merampas bukan hanya uangnya, tapi juga ketenangan rumahnya. Dan esok hari, sesuatu akan terjadi yang membuat semuanya semakin sulit untuk ditahan. Hari kelima dimulai dengan suara batuk ayahnya yang terdengar lebih berat dari biasanya. Raka terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia keluar kamar dan melihat ibunya sudah duduk di samping ayah sejak subuh. Wajah ibunya terlihat sangat lelah. Matanya sembab karena kurang tidur. Raka mendekat tanpa banyak bicara. Ia membantu memapah ayahnya ke kamar mandi. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ia merasa posisi telah berubah. Dulu ayahnya yang selalu kuat. Sekarang ayahnya terlihat rapuh. Siang hari, penagih utang datang ke rumah. 2 orang berdiri di depan pagar dengan wajah serius. Mereka berbicara cukup keras hingga terdengar oleh tetangga. Pak, ini sudah lewat jatuh tempo. Kami hanya menjalankan tugas. Raka keluar menemui mereka. Ia mencoba menjelaskan situasi, meminta waktu tambahan. Tapi jawaban mereka tetap sama. Paling lambat besok sore. Ibunya berdiri di balik pintu, mendengar semuanya. Wajahnya terlihat cemas. Setelah petugas itu pergi, suasana rumah benar-benar berubah. Tidak ada lagi percakapan ringan. Tidak ada televisi menyala. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas. Sore harinya, ibunya mencoba berbicara pelan. Nak, kalau memang ada masalah, cerita saja. Kita hadapi sama-sama. Raka menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia ingin sekali bercerita. Tapi rasa malu dan penyesalan bercampur jadi satu. Tidak apa-apa, Bu. Saya bisa selesaikan. Kalimat itu terdengar lemah, tidak seperti Raka yang biasanya penuh percaya diri. Malam menjelang. Ayahnya kembali mengeluh pusing. Ibunya terlihat semakin panik. Ia bolak-balik menyiapkan kompres dan obat. Tiba-tiba, ibunya terhuyung saat berjalan ke dapur. Tangannya berpegangan pada meja. Raka yang melihat langsung berlari. Bu, kenapa? Ibunya hanya berkata pelan.
Tidak apa-apa, cuma capek. Tapi wajahnya pucat. Nafasnya lebih cepat. Raka merasa jantungnya seperti diremas. Dalam 5 hari, hidupnya berubah total. Ia tidak lagi memikirkan motor baru, proyek besar, atau keuntungan besar. Ia hanya ingin keadaan kembali normal. Malam itu ia duduk sendirian di teras rumah. Angin terasa dingin. Ia memegang ponsel, membuka galeri foto lama. Ada foto dirinya waktu kecil, digendong ibunya. Wajahnya tersenyum polos. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mulai menyadari satu hal yang selama ini tidak ia pikirkan. Bukan hanya bisnisnya yang runtuh. Rumahnya juga ikut terluka. Dan hari ke-6 akan menjadi titik di mana ia benar-benar tidak bisa lagi menahan semuanya sendirian. Hari ke-6 datang dengan langit yang mendung sejak pagi. Raka bangun dengan kepala berat dan mata merah karena semalaman hampir tidak tidur. Ia duduk lama di tepi tempat tidur sebelum akhirnya keluar kamar. Ibunya sudah lebih dulu bangun. Tapi kali ini langkahnya terlihat lambat. Ia tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ayahnya masih berbaring, wajahnya pucat. Raka memeriksa ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari penagih. Batas waktu tinggal beberapa jam lagi. Ia mencoba menghubungi beberapa teman untuk meminjam dana sementara. Jawaban yang datang hampir sama. Maaf, belum bisa bantu. Sebagian tidak menjawab sama sekali. Raka mulai merasa benar-benar sendirian. Siang hari, pihak penagih kembali datang. Kali ini nada mereka lebih tegas. Jika sampai sore tidak ada pembayaran, proses akan berlanjut sesuai aturan. Tetangga mulai melirik. Raka merasakan malu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia berdiri di depan pagar dengan kepala tertunduk. Setelah mereka pergi, rumah terasa semakin sunyi. Raka masuk ke kamar dan mengunci pintu. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Nafasnya tidak teratur. Pikirannya berputar-putar. Kenapa dalam 6 hari semua bisa hancur? Ia teringat jelas malam ketika ia membentak ibunya. Wajah ibunya yang diam tanpa membalas. Hati-hati sama orang baru itu. Kalimat itu terus terulang di kepalanya. Sore menjelang. Ibunya terlihat semakin lelah. Ia tetap berusaha tersenyum di depan Raka dan ayahnya. Tiba-tiba, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Raka berlari. Ia melihat ibunya tergeletak di lantai. Bu. Ia langsung mengangkat tubuh ibunya. Tubuh itu terasa ringan, terlalu ringan. Wajah ibunya pucat. Matanya terpejam. Ayahnya yang mendengar suara itu mencoba bangun dari kamar, tapi tubuhnya masih lemah. Raka panik. Tangannya gemetar saat mengambil kunci motor. Ia menggendong ibunya keluar rumah dibantu tetangga. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, pikirannya kosong. Hanya satu kalimat yang muncul. Jangan sampai terlambat. Sesampainya di unit gawat darurat, perawat langsung membawa ibunya masuk. Raka berdiri di depan pintu yang tertutup rapat. Tangannya masih gemetar. Bajunya basah oleh keringat. Di depan ruangan itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar takut kehilangan. Dan hari ke-7 baru saja dimulai. Lampu di atas ruang perawatan menyala terang. Raka berdiri membeku di depan pintu. Waktu terasa lambat. Suara langkah perawat yang lalu lalang terdengar jelas di telinganya. Beberapa menit kemudian dokter keluar.
keluarga pasien. Raka langsung mendekat. Suaranya bergetar. Iya, Dok. Saya anaknya. Dokter menjelaskan bahwa ibunya kelelahan berat. Kurang istirahat, tekanan pikiran, dan kondisi tubuh yang dipaksa terus bekerja. Jika terlambat sedikit saja dibawa, bisa berbahaya. Kalimat itu membuat lutut Raka hampir lemas. Ia duduk di kursi lorong rumah sakit. Kepalanya tertunduk. Dalam 7 hari, hidupnya benar-benar berubah. Uang hilang. Usaha runtuh. Utang menekan. Ayah sakit. Dan sekarang ibunya terbaring lemah karena memikirkan dirinya. Raka menutup wajah dengan kedua tangan. Ya Allah, kalau Engkau beri saya satu kesempatan lagi. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Beberapa jam kemudian, perawat mengizinkan Raka masuk. Ibunya terbaring dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat tapi tenang. Raka mendekat perlahan. Tangannya menyentuh tangan ibunya yang dingin. Bu, maafkan saya. Suaranya pecah. Ibunya perlahan membuka mata. Tatapannya lemah tapi penuh kasih. Raka sudah makan belum, Nak? Kalimat itu membuat dada Raka terasa seperti dihantam keras. Di saat tubuhnya sendiri lemah, yang pertama ia tanyakan tetap anaknya. Raka menangis tanpa suara. Ia mencium tangan ibunya berulang kali. Maafkan saya, Bu. Saya salah. Saya sombong. Saya tidak dengar nasihat ibu. Ibunya hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa, Nak. Yang penting kamu selamat. Disitulah Raka benar-benar hancur. Bukan karena uang yang hilang. Bukan karena usaha yang gagal. Tapi karena ia hampir kehilangan orang yang selama ini mendoakannya setiap malam. Hari ke-7 menjadi titik balik. Raka menjual motor barunya untuk membayar sebagian utang. Ia mendatangi satu persatu pihak yang menagih dan meminta waktu dengan cara baik. Ia menerima konsekuensi tanpa lari. Ia juga menutup sementara bisnisnya dan memilih bekerja serabutan dulu demi menstabilkan keadaan rumah. Pelan-pelan, hidupnya mulai tertata kembali. Tidak instan. Tidak langsung kaya lagi. Tapi kali ini ia membangun dengan hati yang berbeda. Setiap pagi sebelum keluar rumah, ia mencium tangan ibunya. Setiap keputusan besar, ia meminta doa dan nasihat. Ia sadar satu hal. Kesuksesan tanpa ridha orang tua hanyalah kesombongan yang menunggu runtuh. 7 hari itu bukan sekadar musibah. Itu teguran. Itu peringatan. Itu cara Allah menyelamatkannya sebelum semuanya benar-benar hilang. Dan sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi meninggikan suara kepada ibunya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya.